Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera. Baiklah, perkenalkan nama saya Muri Pandika, Prodi S1 Keperawatan semester 5A dari kampus Tikim Stelkom IMA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan melakukan tindakan keperawatan kolostomi. Nah, tujuan melakukan keperawatan kolostomi, tujuan yang pertama itu menjaga kebersihan pasien. Yang kedua itu mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga itu mencegah terjadinya iritasi dari sekitar stoma ya. Dan yang keempat itu mempertahankan kenyamanan pasien dan lingkungannya. Baiklah, tindakan yang keperawatan kolostomi ya, tindakannya itu adalah membersihkan stoma kolostomi, dan yang kedua itu kulit sekitar stoma, dan yang ketiga itu menggantikan kantong kolostomi sesuai skala yang sudah dibutuhkan. Baiklah, selanjutnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di sini saya akan menjelaskan kantong kolostomi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu kantong kolostomi yang bisa dipakai hanya satu kali, dan kantong kolostomi yang pertama yang dapat dipakai hanya satu kali itu kalau misalnya kantong kolostomi itu sudah penuh produk stomanya, maka kita harus menggantikan kantong kolostomi yang baru. Sedangkan kantong kolostomi yang bisa dipakai 2 sampai 3 hari itu kita cukup membuka kantong kolostomi yang bagian bawahnya. Kalau kantong kolostominya sudah penuh produk stomanya, kita cukup membuka kantong kolostomi yang bagian bawahnya. Kemudian pasien juga bisa mengeluarkan fasesnya dan membersihkan dan juga menutupnya kembali. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek keperawatan kolostomi harian. Baiklah, sebelum melakukan tindakan kepada pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan setelah mencuci tangan terlebih dahulu, kita akan berkomunikasi kepada pasien. Perkenalkan, nama saya Dodo Muri, bisa dipanggil Dodo. Di sini saya akan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya nama Anda siapa? Demi, Oke, bisa dipanggil siapa? Jets, Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan dan melakukan penjelasan tentang keperawatan kolostomi. Apakah ada yang siap? alright. Tujuan saya di sini melakukan keperawatan kolostomi yaitu yang pertama menjaga kebersihan adik. Yang kedua itu mencegah terjadinya infeksi. Yang ketiga itu mencegah terjadinya iritasi kulit di sekitar stoma. Yang keempat itu mempertahankan ya kenyamanan adik dan lingkungannya adik gitu. Tindakannya itu membersihkan stoma kolostomi. Yang kedua itu kulit stoma, kulit sekitar stoma. Yang ketiga itu mengganti kantong kolostomi sesuai skala yang dibutuhkan adik. Dan selanjutnya, selesai berkomunikasi kepada pasien, kita akan mengubah posisi pasien agar lebih nyaman untuk melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya ya, kita selesai berkomunikasi kepada pasien, selanjutnya kita akan memakai sarung tangan keperawatan kolostomi ya. Memasang sarung tangan keperawatan kolostomi yang steril dan bersih. Nah, Bunda memasang sarung tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Setelah itu memakai sarung tangan yang bersih dan steril, kita akan mempersiapkan perlak dan bengkok. Nah, setelah itu kita berkomunikasi lagi kepada pasien. Di sini Bunda mau masang perlak dulu. Tangannya boleh ke atas ya. Setelah kita berkomunikasi kepada pasiennya, selanjutnya kita akan melakukan
observasi ya, observasi produk stomanya, yaitu kita mengecek warnanya atau mengobservasi warnanya, terus jumlah dan juga konsistensinya. Udah naik ke atas ya. Kita akan membuka kantong kolostominya dulu ya. Tapi ikan ke daging be. Baiklah, kita akan mengecek kantong kolostomi dari produk stomanya. Yang pertama itu kita lihat warnanya, ya warnanya itu adalah kuning, kecoklatan. Yang kedua itu jumlahnya itu seperempat, bagian dari kantongnya, dan lebih 150 derajat Celcius. Dan kemudian konsistensinya itu adalah cair. Kantong kolostominya kita lipatnya seperti ini agar tidak tumpah. Ya. Nah, kita akan masuk ke kantong plastik. Nah, kita akan simpan terlebih dahulu. Kita akan membersihkan kita kulit stoma. Kita akan memutarnya sekali putaran seperti ini. Sekali putaran. Terus kita akan menggunakan kasa sebanyak 3. Setelah itu kita akan membersihkan kulit stoma. Kita akan membersihkan sebersih mungkin. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian stomanya. Selanjutnya kita akan mengeringkan bagian stomanya. Selanjutnya kita akan mengobservasi kulit sekitar stoma ya di pasiennya, apakah terdapat kemerahan di sekitar kulit stoma tersebut. Kalau misalnya terdapat, maka terjadinya iritasi kulit sekitar stoma atau terjadinya infeksi. Nah, baiklah, kita akan melihatnya lagi apakah ada kalor, apakah ada bubur, apakah ada dolor atau tumor. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti kita akan melihatnya lagi apakah ada bengkak, apakah ada kemerahan, apakah ada nanah atau tidak. Nah, kalau kita tidak bisa melihat atau mengobservasi sekitar kulit stoma, maka kita akan bisa berkomunikasi kepada pasiennya. Apakah dia merasakan panas, apakah tidak di sekitar stoma tersebut. Baiklah, kita akan berkomunikasi kepada pasiennya. Apakah adik merasa panas atau tidak di sekitar kulit stoma? Oke, baiklah. Baiklah, sebelum kita menanyakan kepada pasien, kita harus menjelaskan terlebih dahulu. Kalau misalnya si pasien itu aktivitasnya jalan atau bisa berjalan, maka kita akan menggunakan dengan cara memasang kantong kolostomi itu dengan cara ventricle ya, dengan cara memasang ventricle untuk bagian bisa berjalan. Nah, kalau misalnya si pasien hanya bisa tidur dan tidak bisa bergerak, maksudnya tidak bisa berjalan atau berdiri, maka kita akan memasang kantong kolostomi secara horizontal. Nah, kalau misalnya si pasien hanya bisa duduk, nah maka kita akan memasang kantong kolostomi secara miring. Apakah adik bisa berjalan atau bisa beraktivitas berjalan atau tidak? Kantong kolostomi. Nah, sebelum kita memotong kantong kolostomi, membuat lingkaran atau pola, kita harus mengukurnya terlebih dahulu sediameter ya, atau seukuran sekitar stoma tersebut. Baiklah. Kalau misalnya pemotongannya salah atau terlalu melebihi stoma tersebut, maka terjadinya pelembab dan akan menyebabkan iritasi. Cara pemotongan kantong kolostomi agar tidak terpotong ininya, kan pertama tadi kan sudah dilipat kantong kolostomi ini menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya seperti ini kan. Nah, jadi bagian belakangnya kita akan memisahkan kantong kolostomi ini bagian depan seperti ini agar tidak ikut terpotong yang ininya, kantong yang di bagian belakangnya. Nah, kita cukup memotongkan bagian depannya.
area depan dan area luar bagian depan kantong kolostomi. Kita motongnya seperti sesuai yang diukur stoma tersebut. Kita akan memasang kantong kolostominya di stoma tersebut. Nah, karena ada pelekat kantong kolostominya, inilah pelekat kantong kolostominya. Nah, ini pelekatnya, kita cukup membukanya. Yang pertama itu kita menempelnya harus membuka yang pertama terlebih dulu, ada ininya dulu. Nah, ininya. Kita bukanya bagian atas. Setelah kita buka bagian atas. Nah, seperti ini. Setelah kita buka bagian atas seperti ini. Nah, kita akan tempelkan ke stoma tersebut. Nah, setelah ditempelkan, nah maka ini kita akan buka ke tempel di stoma tersebut. Ya, nah, terus jangan sampai udara masuk ke pastikan jangan sampai udara masuk ke kantong kolostomi tersebut. Harus pas lingkarannya, ya harus pas lingkarannya. Kalau misalnya lingkarannya terlalu berlebihan akan mengakibatkan kelembapan dan menjadi infeksi di sekitar kulit stoma tersebut. Oke, baik adik, tangannya boleh diturunkan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan merapikan alat. Baiklah, selanjutnya kita akan memberikan edukasi atau memberikan didikan kepada pasien ya agar si pasiennya menjaga kebersihan di sekitar kantong kolostomi. Nah, kemudian diet yang tepat, memberikan saran kepada pasien untuk diet yang tepat, dan selanjutnya memberikan edukasi kepada pasien untuk toharoh atau beribadah ya pada saat pemasangan kantong kolostomi. Karena waktu beliau sudah habis, kalau misalnya ingin butuh beliau silakan ke kantong gua di samping tadi ya. Oke, ini sih. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.